memperkenalkan diri, mengidentifikasi, menjelaskan tujuan, menanyakan kesiapan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perawat Rahmanita Kusuma. Saya sudah mempersiapkan diri saya sudah mempersiapkan alat, dan saya sudah membaca rekam medis. Selanjutnya saya akan datang kepada pasien untuk memberikan perawatan tracheostomi. Assalamualaikum Ibu. Iya, perkenalkan nama saya perawat Rahman. Nah, ini dengan Ibu siapa? Adel. Ibu Adel. Oke, Ibu Adel, alamatnya di mana, Bu? Oh, Surakarta. Oke, tanggal lahirnya? 1 Januari. Oh, 1 Januari. Sama ya dengan gelarnya, Bu. Nah, Ibu, tujuan saya ke sini itu saya akan membersihkan bagian sekitar bagian leher Ibu ya, sama mengganti kasanya. Seperti itu tujuannya, supaya nanti tidak terjadi infeksi seperti itu ya, Bu. Jadi nanti yang di sekitar bolongan Ibu ini itu kasanya akan saya ganti seperti itu. Sekira untuk waktunya 10-15 menit. Sekiranya apakah Ibu berkenan? Ya. Baik, kalau berkenan kita mulai ya, Bu ya. Ada yang kurang? Sudah. Air jaga privasi pasien. Oke, terus apa lagi? Mencuci tangan, mengatur posisi. Nah. Ibu, untuk posisinya Ibu mau seperti ini ataukah mau agak sedikit tegak ke atas? Seperti ini. Ya, seperti ini aja ya, Bu ya. Kita mulai ya, Bu. Dedek dibacakan di apa? Meletakkan pengalas di bawah dagu pasien. Oke, sekarang tak tanya sama adik-adik. Kalau ininya di sini gimana? Jatuh. Betul. Kalau pasiennya batuk, tumplak pelan. Terus habis itu kalau misalnya kita udah pakai tautan steril, kita rentan on. Namanya juga manusia, kesenggol dikit on, aduh on, kayak gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu kami meletakkannya di samping pasien, di sini. Gitu kan nggak lucu, misalnya taruh di sini kita udah mau selesai, pasiennya tiba-tiba batuk, aduh gitu Pak, jatuh, udah ulang lagi semuanya, kayak gitu ceritanya. Nanti itu dilingkarin, Ibu minta tolong nanti PJ-nya disampaikan ke PJ untuk menyampaikan kepada Ibu Bu Lutfi. Nanti saya juga akan menyampaikan, tapi enaknya double informasi aja Kak. Terus apa lagi? Menuliskan Kaf. tracheostomy. Oke, ini kafnya gelembung ya, boleh dipegang. Gendut. Nah, itu di situ masih terkunci bagian dalamnya. Jadi sistemnya sama seperti kateter. Nah, terus gimana kalau cuma di kayak giniin, nanti dia lepas keluar gitu kan gitu. Nah, pas caranya adalah ditekan. Nah, sampai yang putihnya itu maju ke depan, baru kita tarik. Yang putih yang mana? Ini yang di dalam ini. Gitu. Nah, tuh kan kempes kan, udah kempes dia. Gitu. Apa lagi? Memakai sarung tangan. Oke, pakai sarung tangan. Terus Melepaskan atau mengangkat balutan tracheostomi yang kotor. oke. Itu perlaknya di samping, sampingnya di situ, bukan di samping leher. Enggak, kalau Ibu di sini. Gitu. Ini ngalamin. Ya aku jatuh nggak sih? Oke. Tapi kalau sebenarnya ya kalau di rumah sakit itu fleksibel deh gitu. Tapi kan kita harus mengikuti ini ya, kan tiap rumah sakit walaupun ada panduan dari TNI, mereka tuh juga nanti disesuaikan sama SOP. Jadi kalau jangan kaget nanti waktu lihat yang video RSUD Karyadi itu bukan agak saksian kan. Tak tanya dulu adik-adik udah pernah diajarin saksian atau belum? Sudah. Nah sekarang tak tanya, kalau misal mau ngisap lendir itu bolongan di saksiannya ditutup apa dibuka? Ditutup. Oke. Saya takutnya nanti waktu kalian OC kalian diminta beneran pakai itu, kan nggak lucu, maksudnya nanti lupa mau nyedot nggak kesedot gitu ceritanya. Terus kita buka ini. Nah, yang Ibu ingin kasih tahu adalah ininya harus steril. Oke.
Kalau ininya nggak steril nggak apa-apa. Nanti kan kalian misalnya di rumah sakit itu masih baru toh kayak gini gitu kan, bukanya dari atas aja gitu kayak gini. Nah terus Bu gimana caranya, ini kan masih steril, terus kita kalau kita kan itu kan di sana pakai sarung tangan sterilnya itu kan setelah melakukan suction kan bisa apa Iya. gitu. Itu gimana caranya? Caranya adalah kita memanfaatkan apa yang ada. Gorengnya dulu. Mana sih? Udah steril. Ini kita masukkan ke sini. Oh dimasukin dulu juga nggak apa-apa. Tak tutup, buka dan tutup. Nanti tempat tutup jadi ini masuknya. Oh iya lupa saya tadi lewat satu. Jangan lupa isi komnya dengan NaCl untuk bilas. Bukanya gimana Bu? Ini kan, nah terus kita masukin, Pak masuk ya, saya hisap ya Pak ya, gitu dimasukin terus diputar 360 derajat. Udah kotor kan ini, terus kita masukin pom yang tadi ada NaCl-nya. Nah itu supaya dibilas, terus dibilaskan, habis dibilas masukin lagi sampai ada refleks batuk. Kalau ada refleks batuk berarti itu sekretnya sudah berkurang gitu. Terus kita bilas lagi. Ingat ya, bilasnya tuh gini aja, jangan diputar-putar. Soalnya kemarin kelas kelas C itu diputar-putar toh. Tak bilang deh yang diputar itu kalau ngambil sekret kayak gitu. Nah terus ternyata di mulutnya juga ada sekret Bu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita suction juga di bagian mulutnya kayak gitu. Suction kayak gitu. Tapi yang perlu adik-adik ketahui, kalau misalnya sudah dipakai untuk mulut nggak boleh lagi dipakai untuk leher. Jadi emang urutannya itu leher dulu baru mulut kayak gitu. Terus kalau udah gimana Bu? Ya udah ini nggak dipakai lagi. Udah gitu. maaf deh. Dipakai lagi gitu. Matiin lagi. Melepas sarung tangan, mencuci tangan, membuka set ganti polutan steril. Oke, jadi ini ada dua. Pertama, kalau ibu pribadi, ibu lebih suka nyiapin dulu semua yang steril-steril itu, baru ganti sarung tangan steril. Tapi ada juga perawat itu mungkin saking sudah hebatnya, ya, maksudnya sudah terbiasa, beliau itu bisa on satu tangan. Jadi ngerjainnya pakai tangan yang kanan, tangan yang kiri itu dionin sambil nyusun-nyusun gini. Kan itu disusunnya kan belum ada kan, maksudnya disuruh nyusun itu gitu. Kalau ibu pribadi, ibu lebih suka kan tak siapin aja semua dulu. Nih rasa udah tak siapin, terus NaCl tak masukin di sini udah. Terus habis itu kasanya nanti pakai korentan yang ambilnya, cet dipindah gitu. Terus habis itu Bu gimana dengan salepnya? Salepnya adalah caranya kita memberikan salep itu jangan ditutul. Kalau ditutul itu berarti semuanya sudah tidak steril. Caranya adalah nih dari atas dipencet tuh sampai keluar sendiri. Terus taruh situ. Iya, jangan sampai kena. Nah gitu, tuh ada di sana seperti itu, pokoknya jangan sampai kena. Nah kalau nanti misalnya Bu nanti pas OC gimana, ya bilang aja saya sudah memberikan salep ke kasa kayak gitu. Kalau misalnya kalian pencetin semua kan nanti habis, kasihan yang terakhir kan nggak keluar apa-apa gitu. Jadi kalau ibu pribadi dilisankan saja nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau misalnya pengujinya minta gimana tuh mana salepnya, ya udah dipencet aja, ditaruh. Nah terus apa lagi, langsung ganti sarung tangan steril.
adik-adik, saya itu sudah beli sarung tangan steril, tapi ukurannya nggak cukup. Karena ternyata saya tambah gendut gitu. Jadi saya izin pakai sarung tangan biasa, ini anggapnya udah pakai steril ya kayak gitu. Terus Mengisikan steril steril memakai Tidak. tangan membuat balutan tracheostomi steril antara stoma dengan kanul. oke, lalu ini ya, dan terus di Lepaskan inner kanul tracheostomi. Inner kanul diganti yang baru. nah ini kanul gantian baru itu yang lepaskannya kanul tracheostomi itu kalau bentuknya kayak di Karyadi. Ibu saranin kalian nanti lihat videonya ya. Kita pasang ini kanul yang baru. Tuh, nggak muat, susah ini. Nyangkut tapi ya nyangkut. Bu, nanti kalau yang sama orang aslinya itu apa bisa Beda. nyangkut? Lebih fleksibel kan ini kan dia nggak fleksibel toh, dia karet, maksudnya bukan manusia kayak kita gitu loh. Batuk-batuk berarti Bu nanti. Bisa batuk juga, tapi biasanya pasien yang di sana tuh di ICU tuh banyak kan nggak sadar gitu. Tapi walaupun nggak sadar jangan semena-mena ya, maksudnya kayak saya tadi masukin nggak bisa masukin kayak gitu. Terus dibersihin toh, Ya. nah dibersihin. Meeting anatomis tuh. Nah, jadi gosok-gosok, tapi ada dua cara. Pertama boleh kanan dulu yang bawah, terus diputer, yang kiri di bawah, terus ganti. Maaf. Terus diganti yang baru kayak gitu. Terus yang bagian atas lagi kanan, terus bagian bawah kiri kayak gitu juga boleh. Tapi kalau ibu pakai satu aja, satunya dari atas ke bawah, terus sisanya. Nah ini boleh pakai yang belakangnya, boleh pakai yang dalamnya. Kalau kalian bisa mengembalik kayak gini, maksudnya lebih enak dibalik monggo. Tapi kalau ibu lebih enak pakai sisi satunya aja kayak gini. Buang. Terus habis itu dikeringkan toh. Iya, keringkan dari sekitar stoma dengan kertas steril. Keringinnya juga jangan digosok-gosok. Kalau ibu tadi satu aja. Tuh, coba tanya terus. Beri salep antibiotik pada sekeliling kamu. Biar salepnya. Kalau misalnya ada kemerahan, yang kalian prioritaskan adalah di bagian kemerahan itu salepnya. Tapi kalau misal tidak ada kemerahan, maksudnya dalam kondisi bagus seperti ini, ya sewajarnya ada di sekitar rambutnya. Terus Tutup dengan kaca steril di antara stoma dengan sayap kanul. nah itu caranya adalah cepat dulu. Tapi kalau adik-adik suka cuma satu kayak gini nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau ibu sukanya dibentuk Y. Bentuk Y kita buat dua ya. Buat dua. Oh. Dia bisa masuk sempurna, bisa lebih rapi juga gitu. Kalau tadi yang cuma di tengah kan sininya nunu Itu motongnya itu pakai steril, steril. makanya guntingnya harus ada yang steril di dalam. Jadi motongnya habis pakai handscreen steril. Ini bagian bawahnya. Kalau di rumah sakit itu cukup satu aja deh, nggak dua kayak gini kan, cukup satu kan udah nutup ya kayak gitu.
dua kayak gitu. Tapi kalau SOP-nya 2 ya udah saya ngikutin 2 aja. Kadang tuh gede Bu, kalau apa ganti pita kanul, pegangkan pada waktu penggantian pita kanul. Oke, setelah ini selesai nih, semua selesai, kita udah boleh on. Setelah diganti yang baru kita udah boleh on kayak gitu. Karena pitanya juga on. Mau nggak mau juga nanti kita bakal on kayak gitu. Nah, ganti pitanya gimana? Dimasukin sini. Ini kan ada ininya sayapnya. Nah, dimasukin. Aduh, mau masuk. Terus ditali biasa aja, bebas, nggak ada simpul A B C, itu nggak ada, talinya bebas, yang penting kuat kayak gitu. Terus gimana Bu? Ini misalnya ada tak potong ya sampai sini, misalnya tak potong sampai sini. Nggak mau potong karena eman. Masukin ini, masuk tangan di bawah, sama masukin talinya. Ditali di sebelah situ. Iya, betul sekali, di Anda benar. Nah, terus masukin sini, yang ini, terus baru ditali. Nah, takjannya awal tadi mulai itu udah ada pasang taliannya yang sebelumnya kan. Nah, cuman tadi kan nggak ditali gitu, udah kayak gitu toh. Tadi kalau misal udah ditali dicopot dulu, itu nggak steril. Enggak talinya nggak steril. Dicopot dulu kayak gitu. Nah, sudah kayak gini. Nah, di situ kan ada tulisan dipegang. Nah, jadi adik-adik tuh bisa sambil megang ini, kalau misalnya takut ininya copot, boleh, itu nggak apa-apa, pegang ininya gitu nggak apa-apa. Itu cuman kalau diriku, menurutku udah cukup, ada rasanya ini udah nggak gimana gitu, baru tetap tak lampuin aja gimana apa talinya gitu. Terus apa lagi? Isi kembali Kaf. dengan udara secukupnya 5-6 cc. Ukur tekanannya, lihat dan pegang kaf untuk memastikan jika kaf sudah terisi. Kenapa harus 5-6 cc? Kapasitas Kapasitasnya, atau karena kalau misalnya lebih dari 5 atau 6 cc itu takutnya terjadi ultur atau ada masalah di bagian leher. Kan ini bentuknya sama kayak kateter tuh di ya, bisa jadi ada perdarahan di leher atau apa, itu juga nanti adik-adik bisa bantu nyari juga di jurnal atau di itu juga boleh. Nah, ini caranya kita isi ya, saya pakai yang 6 cc ya, kita masukin, kita dorong, kita masukin, silahkan dicek nutupnya udah keras lagi kayak tadi kan. Nah, udah, terus lagi. Pasang kasa lembab steril pada lubang kanul. Nah, itu kalau misalnya pakai yang di kayak bolong. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau di rumah sakit itu ada yang dirasain di sini gitu. Itu jenis tracheostominya beda. Gitu, dirasain dilembabin gitu loh, dikasih lembab gitu terus digini. Gitu. Ceritanya. Terus apa lagi? Melepas sarung tangan, mencuci tangan, mendokumentasikan tanda-tanda infeksi sekitar stoma, pendarahan, karakteristik sekutum, dan respon klien. Oke, Ibu, alhamdulillah ini sambil digaris gitu ya. Alhamdulillah ini sudah selesai pemasangan perawatan tracheostomi atau lubang di leher Ibu. Nah, gimana perasaannya, Bu? Lega ya Bu ya. Ibu tadi setelah saya lihat alhamdulillah tidak ada infeksi atau kemerahan di sekitar bolongan leher itu ya, itu sangat bagus sekali. Terus tadi juga warna apa, dahaknya atau lendirnya itu masih warna hijau gitu ya Bu. Jadi kita lanjutkan perawatan. Nah, itu selanjutnya nanti sekitar jam 10 pagi itu kita akan melakukan operasi ya Bu ya gitu. Nanti Ibu dijadwalkan operasi, insya Allah saya akan datang ke sini lagi pada jam 10 pagi untuk mengantarkan Ibu ke ruang operasi begitu ya Bu ya. Sebelumnya apa yang ditanyakan Bu? Tidak, kalau tidak ada yang ditanyakan kita berdoa dulu untuk kesembuhan Ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta safila sifa'ila sifa'uka sifa'ali ghadir sifa'uma amin. Amin. Kalau misalnya adik nggak hafal doa sakit, bisa pakai Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Gitu ceritanya.
udah kita siap-siapin semua terus kita permisi pulang.